pertama saya ucapkan terima kasih atas kerawuhan panjenengan, kehadiran panjenengan untuk mengikuti diseminasi dari beliau Bu Triana Kaliwati dalam rangka untuk memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 9. Saat ini akan memaparkan pada kita tentang budaya positif. Monggo silakan masuk Pak. Jadi memang ini salah satu tugas yang harus dikerjakan oleh setiap calon penggerak. Dan saya juga boro-boro, insya Allah sebenjuk atas pulau ini. Nah, oleh karenanya berharap nanti pemaparan ini secara pribadi saya bisa mengambil hikmah. Kemudian yang kedua, panjenengan semua juga bisa tertular budaya positif yang dipaparkan. Yang ketiga untuk pemahaman kita bersama. Selama 60 menit ke depan, beliau Bu Ana akan memaparkan yang sudah disampaikan. Tentu panjenengan yang slow dan santai saja nggak apa-apa ya. Slow santai saja dan nanti tidak ada tanya. Baik, apa yang akan beliau sampaikan nanti monggo kita nikmati bersama. Kemudian yang selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka diseminasi ini kita mulai bersama. Dan dari saya sebagai pengantar, saya cukupkan sekian. Untuk waktu sebelumnya kami berikan kepada Guru Triana Kaliwati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rakir. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali waktunya sudah meluangkan dan menyempatkan untuk bisa menghadiri paparan saya terkait berbagi budaya positif di sekolah. Yang kemarin dulu sudah kami teman-teman CGP Angkatan 9 sudah memaparkan terkait visi sekolah. Dan ini adalah imbas dari modul yang harus kita lengkapi, kami lengkapi. Nah, salah satunya adalah budaya positif sekolah. Izinkan saya memaparkan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini masuk pada modul 1.4 yang kami sedang pelajari dan harus kami kerjakan dan kami lakukan. Nah, imbas ini nanti adalah dibagi dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Sapuran. Nah, budaya positif sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri murid yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Sudah kita ketahui bersama bahwa kurikulum yang kita lakukan sekarang adalah kurikulum Merdeka. Jadi budaya positif di sekolah akan sangat membantu pencapaian visi di sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah, peran guru sebagai ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah memegang peran yang sangat penting. Nah, konsep kunci budaya positif ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini sudah saya sampaikan di depan tadi adalah tema yang pertama, perubahan paradigma belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menunjukkan segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan seseorang pendidik atau guru harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar murid yang berbeda-beda, berorientasi pada murid. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa. Dan menurut Stephen R. Covey dalam prinsip Contract Leadership dalam bukunya bahwa
disiplin positif karena kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja murid bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan murid adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Jadi intinya di sini adalah apa peran guru, bagaimana peran guru agar mampu mendisiplinkan murid, dan begitu juga bagaimana karakter murid, apakah dia mampu untuk disiplin dan bertanggung jawab. Nah, di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema, pemahaman, dan kejelasan aspek tertentu tentang realitas. Nah, juga ada dari Diana Gosen tahun 2001 dalam restruktur school disiplin menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya adalah belajar. Jadi ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak kami juga mendapatkan segitiga restitusi. Nah, di situ mengenalkan tentang bahasa yang menggunakan bahasa positif dan menggunakan bahasa yang sedikit mengandung hukuman gitu. Nah, disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses, dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Jadi di sini ada kata konsekuensi, jadi harus tahu konsekuensinya. Saya melakukan ini berarti konsekuensinya apa? Jadi bukan berarti hukuman atau ada hukuman di baliknya, atau ada semacam hal yang sebenarnya tidak ingin kita ketahui atau tidak ingin kita lakukan gitu. Jadi ada dua bagian di sini, identitas gagal dan identitas sukses. Di sini ada hukuman yang tadi sudah saya sampaikan, berarti menggunakan bahasa negatif. Disiplin ada dua, konsekuensi dan restitusi. Yang hukuman biasanya menggunakan kata-kata yang negatif atau kata-kata yang frontal gitu. Misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, jadi apabila bisa lebih halus digunakan itu konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Nah, apabila menggunakan restitusi, yaitu merupakan apa yang kita lakukan adalah pilihan. Gitu. Dan contoh yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Dalam kata restitusinya, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Dan selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Tema yang kedua, yaitu menurut Diana Gosen dalam bukunya Restruktur
disiplin. Mohon maaf karena ini biasa ilat Jawa jadi mocok Inggris, jadi ke Inggris jadi angel ini. Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dalam nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Jadi kita berbuat apapun itu pasti ada motivasinya. Aku pengen dihargai, aku pengen dinilai baik, gitu kan? Atau memang tulus ikhlas, gitu. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar hidup manusia ini ada 4: kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, di dalam diri kita pasti ada keinginan itu, ada harapan itu. Jadi menurut teori kontrol Dr. William Glasser dalam choice theory menyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar yang kita inginkan. Yang pertama tadi kebutuhan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang kelima adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama adalah hukuman, membuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Jadi ini biasanya bisa dilakukan oleh teman-teman guru BK atau konseling yang sedang melakukan pembinaan pada murid. Jadi ada yang siswa salah atau melakukan kesalahan, tidak tertib atau melanggar peraturan, itu biasanya pertama pasti diberi hukuman atau diberi sanksi. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi siswa itu pasti dibuat merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukan. Dan bisa juga seorang guru itu menjadi teman, baik entah itu teman curhat atau teman di masa ada masalah. Dan guru juga menjadi pemantau sekaligus manajer. Jadi berbagi pengalaman, berbagi informasi, dan sekaligus nanti mengevaluasinya. Ya, selanjutnya adalah hukuman. Seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi anak itu bisa disuruh push up, lari, atau hanya sekedar kata-kata. Nah, kadang kata-kata itulah yang kadang termemori lekat pada hati dan pikirannya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi sebagai penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini ada kata-kata tadi kata-kata yang negatif, ancaman di sini. Terus kamu selalu saja salah. Jadi di mata guru, siswa itu selalu salah karena sering terlambat atau sering melakukan atau mengulang melanggar. Yang ketiga, selalu yang terakhir selesai. Seandainya suruh mengerjakan tugas, biasa mesti kowe, biasanya pasti kamu. Saya pun kadang begitu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran
bisa berhasil, yaitu dengan cara memberi hukuman atau memberi sanksi. Yang kedua, membuat masalah, membuat merasa bersalah. Jadi anak itu selalu diposisikan salah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut bisa bernada begini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu pasti anak itu pasti akan merasa saya itu salah. Nah, berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Nah, kenapa kamu mengulang lagi? Ini kan hampir sama. Kenapa kamu ulangi? Dengan kata-kata berapa kali saya harus memberitahu kamu? Jadi itu juga tergantung nada, tergantung nada dan pilihan kata yang digunakan. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Jadi si murid itu bisa menilai dirinya sendiri. Saya salah, saya salahnya di bagian apa, saya harus introspeksi seperti apa. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Dan yang ketiga adalah posisi guru itu posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengaruhi seseorang. Nah, ini contohnya adalah ayo bantulah demi Bapak, atau ayo ingat tidak, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi seolah dibalik seolah-olah itu anak telah melupakan yang telah Bapak Ibu guru telah lakukan pada dia. Ini biasanya bisa terjadi pada saat rapat kenaikan kelas. Nah, sering anak itu kurang nilainya atau tidak, tingkat kehadirannya sedikit. Nah, di sini sebagai wali kelas itu mencoba mempertahankan dengan segala upaya agar anak itu tetap naik. Biasanya kan begitu ya. Nah, setelah naik, anak itu membuat ulang lagi. Nah, itulah peran wali kelas biasanya bisa terlontar begitu. Kamu tidak ingat saya pernah melakukan apa untukmu? Biasanya begitu ya. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, di sini saya tampilkan pada saat saya melakukan pemanggilan atau bimbingan kepada anak-anak yang bermasalah di pembelajaran saya. Jadi saya mampu menjadi teman bagi mereka. Tapi kadang posisi teman ini akan menjadi posisi atau anggapan negatif. Jadi seolah tidak begitu dianggap atau tidak begitu dihormati sama anak karena telah merasa dekat, hubungannya telah merasa dekat. Nah, tapi kadang posisi itu akan merugikan baik posisi sebagai guru ataupun anak sendiri. Jadi ketergantungan gitu. Dan yang nomor keempat adalah guru sebagai pemantau. Nah, di sini guru sebagai pemantau adalah membantu, berarti mengawasi. Pada saat ini mengawasi kita
bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Bisa dicontohkan begini kalimatnya atau kata-katanya begini. Peraturannya apa ya? Kalian masih ingat? Biasanya ini kita sepakati pada saat awal pembelajaran. Jadi ada kesepakatan kelas. Jadi sebelumnya kita sepakati dulu anak-anak, untuk pembelajaran bahasa Jawa kita harus membuat kesepakatan. 1 apa, 2 apa, dan sebagainya. Terus yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan ini? Padahal sudah kita membuat kesepakatan. Konsekuensinya apa kalau kamu melanggar? Dan yang ketiga adalah sanksi atau konsekuensinya. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan atau catatan atau data. Data ini akurat, yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, atau poin. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini adalah posisi guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, posisi guru sebagai manajer saya juga sudah melakukannya pada saat anak sedang melakukan konsultasi, melakukan konsultasi terkait kegiatan atau pembelajaran di kelas. Jadi saya memosisikan diri saya itu sebagai manajer. Nah, posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa di waktu-waktu tertentu pada kedua posisi tersebut akan berubah sebagai apabila ada masalah gitu. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Menjadi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ia lakukan. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut di kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, jadi ada posisi kontrol, posisi manajer, posisi teman, itu yang dilakukan seorang guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, dalam pembelajaran itu terlebih dahulu membuat keyakinan kelas. Untuk apa? Untuk kesepakatan bersama. Apabila nanti ada yang melanggar atau ada yang khilaf pada saat
pembelajaran melakukan hal yang keliru, itu konsekuensinya bisa ditentukan atau bisa disepakati. Nah, di sini ada pertanyaan romantik Bapak Ibu. Mengapa? Saya bertanya nih. Nanti Bapak Ibu coba kita berinteraksi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kok kita membuat keyakinan kelas itu tidak peraturan? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa ada keyakinan kelas? Penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Mengapa ada keyakinan kelas? Dan yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Monggo Bapak Ibu, adakah yang bisa mau berbagi? Kenapa ada keyakinan kelas? Mungkin Pak Ragil atau Bu Titi yang sudah mendapat materi modul yang sama mungkin, dan kemarin habis loka 2 ada juga. Mengapa ada keyakinan kelas? Pasti Bapak Ibu semuanya di kelas pada saat awal pasti membuat keyakinan kelas bersama dulu agar tercipta pembelajaran yang nyaman dan endingnya pastinya juga sesuai yang diinginkan. Saya mau mulai Bu Anand. Monggo Pak Ragil. Perlu kita sadari bersama perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu dibuat oleh satu orang, atau dalam hal ini boleh guru atau pimpinan sekolah kita membuat peraturan yang itu ditaati oleh atau harus ditaati oleh semua yang ada dalam kelas. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat oleh semua anggota dalam kelas, yaitu ada murid dengan sama murid dan murid dengan guru. Dan keyakinan kelas ini disepakati bersama. Kemudian kalimatnya berupa kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang positif yang bisa dituliskan dan diyakini oleh semua anggota kelas. Sementara itu dulu Bu. Terima kasih Pak Ragil. Benar nih Bapak Ibu, bahwasanya kita harus tahu apa makna keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas adalah dibuat atau disepakati bersama antara guru dan siswa. Sedangkan peraturan itu sudah ada, yang membuat adalah pimpinan atau kepala sekolah atau Bapak Ibu guru sendiri. Jadi bisa diambil dudutan kesimpulan bahwasanya sangat beda apa yang dinamakan keyakinan dan peraturan. Terima kasih Pak Ragil. Atau ada yang lain Bapak Ibu menambahkan mungkin? Pak Rito? Monggo silakan. Terima kasih Bu Ana. Terkait dengan keyakinan kelas, ini kan sebuah nilai ya, sebuah percayaan, sebuah harapan yang ingin diwujudkan untuk menciptakan lingkungan kelas yang baik, yang positif. Dalam hal ini mungkin secara kasus itu bentuk-bentuk dari nilai keyakinan itu adalah hal-hal seperti ini. Kita bersepakat untuk datang tidak terlambat. Yang kedua mungkin tidak menggunakan HP saat jam pelajaran. Yang ketiga mungkin menjunjung tinggi toleransi dan anti bullying. Mungkin hal seperti itu bentuk-bentuk nilai yang dimunculkan oleh demi kenyamanan bersama dalam hubungan di kelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Rito. Benar sekali, ada yang tadi adalah kesepakatan bersama dan keyakinan bersama. Itu adalah salah satunya ada nilai yang harus dijunjung atau diyakini bersama. Nah, di sini saya juga menerangkan terkait nilai. Nah, seperti yang disampaikan Pak Rito tadi, ada nilai keselamatan atau
kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, kita yakini bersama dulu bahwasannya ada yang namanya peraturan, ya, ada yang namanya peraturan dan juga ada yang namanya keyakinan. Nah, ini didasari adanya nilai-nilai keyakinan, dan nilai-nilai keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, proyek nilai-nilai kebajikan ini ada beberapa nih, ada beberapa yang saya tampilkan di sini, tidak semua, tapi ini adalah contoh dari sedikit adanya nilai-nilai keselamatan atau nilai-nilai kebajikan. Contohnya percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan sebagainya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi biasanya peraturan itu dibuat sepihak dan orang lain untuk melakukannya. Gitu, kali santai mawon nggih Bapak Ibu, kali disambi monggo. Nggih. Dan selain nilai-nilai kebajikan yang telah saya contohkan di atas, saya juga ada tahapan menciptakan program kebajikan. Nah, program kebajikan ini ada 4. Yang pertama adalah lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi ada berapa poin. Yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama. Dari serangkaian nilai-nilai kebajikan yang sudah dibuat, kita resume, kita pilih yang menjadi utama, yang paling penting. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Jadi setelah memilih, dibahas, ini yang penting, dipilah, mana yang tidak begitu penting. Pastinya semuanya penting, tapi pasti ada hal yang lebih penting dan mendasar untuk diterapkan. Yang keempat adalah buatlah poster atau pajang post-it keyakinan di dinding kelas. Jadi sebagai pengingat saja Bapak Ibu. Jadi setelah kita buat keyakinan bersama, agar itu tidak hanya menjadi kesepakatan yang semu, nah, maka kita membuat poster atau sebagai pengingat, perlulah dibuat yel-yel sebagai penyemangat. Nah, itu juga diperlukan. Nah, ada tahapan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya kalimat positif, penyemangat. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah, warga kelas. Nomor 5, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan atau dilakukan bersama.
Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada evaluasi. Oh, ini ternyata di berjalannya waktu ada keyakinan kelas yang tidak atau kurang begitu bisa disepakati atau tidak begitu penting. Nah, jadi perlu ada evaluasi. Nah, seperti contoh, ada contoh misal setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, perlu bahagia. Jadi setiap pembelajaran itu harus senang dulu, harus bahagia. Tidak menilai atau melihat dari gurunya nggak senang, gurunya jelek, jadi pembelajarannya tidak senang gitu. Dan selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, ini contoh. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrolnya apa? Dari yang menstabilkan identitas, teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Jadi semua anak itu pasti melakukan apa yang dia lakukan pasti punya alasan. Misalnya hari ini terlambat, alasannya pasti macam-macam. Yang bannya bocor, yang bangun kesiangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyanyikan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sesi. Segitiga restitusi, langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara bersama. Dan gambarnya adalah seperti ini. Jadi segitiga restitusi. Ada keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adanya cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi bisa direstitusi. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita ada waktu untuk berbagi, seperti yang telah saya sampaikan. Kita adalah sebagai posisi kontrol, sebagai penghukum, sebagai pembuat masalah. Anak itu merasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, atau menjadi manajer. Monggo Bapak Ibu atau ada yang mampu menanggapi atau berbagi dengan saya. Lebihnya Pak Rinto ini yang sudah lolos CGP bisa menemani saya berbagi tentang budaya positif di sekolah. Monggo Pak Rinto. Nanti setelahnya Pak Ragil dan Bu Titi. Iya. Monggo Pak. Terima kasih. Duduk di sini saja Pak.
sambil melihat slide. Oh iya, Ya. sambil Sudah masuk Oke. TV. Terima kasih, mohon izin teman-teman semua mengomentari apa yang disampaikan oleh Bu Ana. Jadi kalau tidak salah ingat, di sini saya menggarisbawahi beberapa hal terkait dengan yang pertama adalah mengenai posisi kontrol. Jadi maksud di sini adalah bahwa kita itu bisa, arti kontrol itu adalah mengendalikan. Jadi kita bisa mengendalikan dengan beberapa peran yang berbeda. Jadi misalkan tergantung masalahnya. Jikalau misalkan situasi yang muncul, katakan aja murid itu melanggar suatu peraturan sekolah, itu di mana dalam peraturan sekolah ada hukuman, maka kita bisa memposisikan sebagai seorang penghukum. Nah, mungkin ini adalah untuk kasus-kasus yang cukup serius. Nah, jikalau ternyata kasus yang kemudian muncul adalah kasus yang istilahnya atau karakter anak yang dalam hal ini karakter anak yang tidak langganan bermasalah, atau karakter anak yang sebenarnya ya itu berhati lembut, punya kepekaan nurani, maka kita bisa memposisikan kita untuk melakukan restitusi. Artinya dari restitusi di sini adalah mengembalikan dia ke jalan yang benar, itu melalui membuat dia merasa bersalah. Ya. Mungkin kalimat yang dimunculkan begini. Katakan saja si A ya, si A bernama Susilo. Ya, sambil berekspresi kita mendekati, mungkin sambil istilahnya mengelus pundak gitu ya. Kalau itu sama jenis itu saja, itu kita mengatakan dengan pelan, Sus, Bapak merasa sangat kecewa. Ternyata saya menganggap kamu adalah seorang yang penurut, baik. Tetapi kenapa kamu tertangkap oleh CCTV sedang coret-coret dengan pilot di WC? Jadi sini kan dia akhirnya gula-gulana ya. Dia merasa bahwasanya dirinya kemudian tidak punya kepabijakan atas dalam dirinya dia. Jadi terkait dengan kalimat yang dipilih jikalau kita menghadapi situasi seorang murid yang sebenarnya dia tidak banyak melanggar, tapi kok tiba-tiba melanggar. Itu kan kadang kali ini mereka dilatar belakang oleh banyak hal. Mungkin di sini adalah terkait dengan bujukan teman atau challenge, atau dalam hal memang kalau kita tadi dan materinya Bu Ana adalah karena ada kebutuhan khusus, kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Contoh ya, Maslow ya, di situ ada kebutuhan kasih sayang. Jangan-jangan dia dalam hal ini karena kurang diperhatikan di rumah, di sekolah juga kelihatannya teman-teman nggak pada peduli. Akhirnya saya buat sensasi, coret-coret di WC gitu. Jadi memang sebenarnya kita dalam keseharian profesi kita diberi dengan anak-anak model begitu. Ada yang sambil ngobrol, ada yang menjatuhkan sendok dan seterusnya untuk mencari perhatian. Iya, jadi ada perubahan yang memang tidak terpenuhi. Bahkan coba lihat tadi yang tadi sedikit sekali lagi ya, mungkin ya. Yang iya oke. Kalau teman tadi mungkin sudah dimunculkan oleh Bu Ana, jadi kita memposisikan wong dewek gitu ya, wong dewek sehingga kita bisa berempati mengarahkan mereka untuk kembali komit, kembali ke jalur yang benar melalui rujukan memposisikan. Saya juga pernah ya mengalami masa muda dan pernah mengalami hal seperti kamu, tapi sebaiknya ya, kita harus berpikir panjang biar dalam hal ini
kita bisa aman, kita bisa selamat, bisa menjadi hak baik. Atau posisi pemantau ini, posisi pemantau itu posisi yang seperti Pak Bekti itu. Dia hanya memantau pertandingan, jika ada pelanggaran kemudian disemprit gitu. Kartu kuning, kartu merah, masuk. Nah, tapi ya, yang terakhir yang paling hebat sebenarnya adalah posisi manajer, posisi pengelola, posisi leader. Nah, posisi ini dikonsumsi untuk menggunakan suatu strategi dan berpegangan pada visi. Jadi untuk mengatur satu orang, kita punya anak 21, maka cukup dengan perintah. Untuk mengatur 10 orang, kita membuat peraturan. Tapi untuk mengatur 300-400 orang di sekolah, kita perlu visi. Ya. Mungkin ini yang bisa sampaikan terkait dengan posisi kontrol selaku manajer yang saya anggap paling tinggi derajatnya. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Rito. Ada yang mau menambah lagi mungkin sedikit atau Pak Ragil atau Bapak Ibu yang lain? Oke, monggo. Terima kasih mana Bapak Ibu yang terhormat dan teman sekalian. Saya ingin ceritanya sendiri deh, terkait dengan 6 posisi kontrol tadi. Menurut slide-nya. Ya. Ini jujur saja berdasarkan pengalaman. Di sana ada 5 posisi kontrol nih, mendukung, pembuat peraturan, teman, nomor 4 dan ketinggalan. Pemantau dan manajer. Betul yang disampaikan Pak Rinto tadi. Posisi yang paling bagus itu adalah manajer. Ya. Jadi menempatkan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Saya merasa sebelum berada di CGP ini, Bapak Ibu besok sudah saya posisinya banyak perintah lagi dengan anak. Menurut saya waktu itu saya merasa sebagai nomor 1. Nomor 1-nya apa? Menghukum. Selalu bila ada masalah yang terkait dengan siswa terlambat. Ini kadang terlambat, push up dulu 50 kali, push up dulu 10 kali. Dan ini saya akui betul. Kemudian bahkan dulu ada yang saya lebih dalam hati agak dalam tidak ada kejar. Ada kasus merokok dan tangkap, kemudian ditaruh di depan. Kemudian waktu itu adalah hukumannya juga kalau saya bicarakan boleh sama lu. Mau merokok ben kapok tambahin rokok semuanya. Timun sisa 5-2. Dan ini saya akui itu tidak ternyata itu tidak baik. Jujur itu tidak baik. Saya pernah lakukan dan tidak baik. Saya mengerti seperti ini setelah saya mengikut ini. Ternyata yang saya lakukan itu salah. Bahkan baru saja saya menyelesaikan kegiatan bersama anak-anak yaitu lomba pribadi TUP. Beberapa senior yang sudah lulus yang kemarin sempat ikut itu komentarnya satu Bapak Ibu. Pak Ragil surat galak kayak bisik. Betul. Saya lakukan. Pak Ragil itu surat galak kayak bisik. Karena itu CGP Pak. Mungkin karena itu, tetapi sejatinya adalah saya merasa bahwa hukuman itu yang diberikan itu mestinya itu sifatnya mendidik, tidak menakuti anak dan menumbuhkan rasa dari dalam mereka sendiri bahwa aku ini tidak melakukan salah. Saya seharusnya tidak berbuat yang melanggar aturan-aturan di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sebagai sebuah istilahnya curhatan pribadi atau mungkin juga berbagi bahwa sejatinya dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru, oke lah, kalau memantau masih oke. Syukur-syukur jadilah manajer Bapak Ibu. Kalau teman
teman kadang-kadang sok dinyek wis kado kancane, kado supri teman, tapi kadang-kadang anak itu wis kalau bacane dhewe. Bahkan kadang-kadang sok kebablasan berujak. Dan kalau membuat merasa bersalah, Bapak Ibu, membuat merasa bersalah itu sejatinya memunculkan kalimat atau kontrol kita memunculkan agar anak ini merasa yang dia lakukan itu salah. Menurut pandangan kita memang salah, tetapi yang kita lakukan itu sejatinya adalah mereka kemudian yang dia lakukan itu dia sadari bahwa dia salah sejatinya. Tapi usahakan Bapak Ibu kalau bisa jangan sebagai penghukum. Hal yang pernah saya alami dan itu lama-lama saya kurangi supaya saya menempatkan murid itu sebagaimana bahwa murid itu harus diberikan hak dan kewajiban. Kemarin Mas Raja tanya sama saya, kemudian Mbak Gita tanya sama saya, beberapa korupsiwan ambalan tanya sama saya, Mas Mbak, sejatinya saya ingin di sini itu hanya ingin mengabdi dan ingin menuntut kalian. Kalian tanya sama saya, tak kasih jawaban seperti itu. Membuat rosari banyak begini. Tapi yang melakukan adalah kalian sendiri. Sejatinya saya di sini hanya untuk pengen mengabdi kepada kalian. Kalian itu murid-murid yang harus bisa menentukan jati diri kalian sendiri. Hanya menuntun, membimbing supaya kalian menemukan hal tersebut. Nah, jadi itu saja Bu Ana dan Bapak Ibu sekalian, sekedar curhatan atau berbagi dari posisi kontrol ini. Saya dulu memang sebagai penghukum. Mudah-mudahan ke depan saya tidak menghukum lagi. Mudah-mudahan nih. Nah, syukur-syukur. Oh ya, tentang restitusi itu atau apa ya istilahnya, konsekuensi dan apa tadi hukuman memang betul berbeda. Kalau ini kita menganggap bahwa murid itu dia ada dan kita sebagai guru mestinya tidak top down terus, tetapi kadang-kadang kita juga harus dari bottom. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat. Matur nuwun banyak. Terima kasih sekali Pak Raden. Matur nuwun Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah membersamai saya, sudah memberikan umpan balik terhadap materi budaya positif di sekolah terkait dengan pengalaman pribadi Bapak Ibu selama menghadapi permasalahan dengan anak, baik itu sebagai penghukum, sebagai anak merasa bersalah gitu kan, atau menjadi manajer. Nah, mungkin hanya itu paparan budaya positif sekolah untuk perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Banyak salah, banyak hilaf, dan terima kasih sekali untuk waktu membersamai saya. Kurang lebih 1 jam lebih ini Bapak Ibu Guru, pangapunten, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.